Sepi dan seperti tak berpenghuni, seperti itulah kondisi terkini kediaman si Ratu Dangdut Elvi Sukaesi di kawasan Cawang, Jakarta Timur kemarin pasca heboh penggerebekan dan penangkapan 3 putra-putrinya bersama 1 menantu dan 1 calon menantunya Jumat dini hari lalu. Ya, Putri Elvi Sukaesi Dawiyah Zaida bersama tunangannya Muhammad, 2 kakak laki-lakinya Sehans dan Ali Zainal Abidin, serta istri Sehans Gauri Gita ditangkap petugas Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan konsumsi narkoba. Lalu seperti apa kronologis penggerebekan yang kali itu disaksikan para tetangga dan sempat membuat heboh? Benarkah semua tak ada yang menyangka terhadap sosok Dawiyah yang ternyata ditangkap saat sedang pesta narkoba? Itu waktu itu katanya sih malam, dengarnya gitu, katanya rumahnya digerebek gitu. Tuh malam Sabtu tuh kayak rame gitu kan, mobilnya keluar, jadi dikerumunin wartawan-wartawan begitu. Ya saya sebenarnya nggak nyangka gitu loh, nggak nyangka. Masalahnya kan Uminya baik gitu, kayaknya sih enggak sih, kayak orang baik-baik aja gitu ya. Ya. Miris, memprihatinkan dan juga membuat malu. Mungkin itulah rangkaian kata yang tepat untuk menggambarkan apa yang dialami putra-putri menantu serta calon menantu Elvi Sukaesi. Bagaimana tidak, kelimanya ditangkap bersamaan di rumah yang menjadi kediaman sehari-hari si Ratu Dangdut. Diawali dari penangkapan Muhammad, tunangan Dawiyah, polisi pun kemudian menangkap Dawiyah beserta sang kakak Sehan dan istrinya saat tengah pesta sabu di kamar. Sementara Ali diamankan polisi saat baru saja datang ke rumah tersebut. Yang lebih membuat miris, Sehans menjadi budak narkoba meski dalam kondisi tengah menderita TBC stadium 3 sementara sang istri tengah hamil 6 bulan. Dan kita melakukan penggeledahan ke kamar sebelahnya, yaitu kamarnya D. Di dalam kamar D ditemukan ini. Pada saat itu yang bersangkutan sedang melakukan kegiatan menghisap sabu. M sama D sama S sama C itu sebagai tersangka ditetapkan. Saya ikut prihatin, ikut sedih. Anak-anaknya itu belum juga memberi imbalan, membahagiakan orang tua, malah menghancurkan nama uminya. Ingat loh Dawiyah, Umi itu kerja dari pagi sampai malam, itu belum off airnya. Kerja sampai jam berapa coba bayangin. Kamu yang enak-enak di rumah malah seneng-seneng pakai sabu. Ya Allah Dawiyah, gimana kamu? Kok sampai kakak adik-adik kamu ajak sekalian tuh loh, kakak-kakaknya yang hamil itu. Waduh, tega ya kamu ya. Dari sejumlah barang bukti yang diamankan polisi, barang bukti sabu-sabu yang ditemukan di kamar Dawiyah memang terbilang tak sedikit. Lantas benarkah selain pemakai, Dawiyah juga dicurigai sebagai pengedar sebagaimana sang tunangannya memang diincar polisi sebagai pengedar narkoba di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Jadi memang sedang kita cek ya, kita tanyakan memang kenapa banyak barang bukti yang kita punya, yang kita dapatkan. Tapi sampai sekarang dia belum menyampaikan. Tadi berubah-berubah keterangannya. Sejauh ini memang faktanya barang bukti yang kita dapat totalnya itu hampir 1,29 gram. Di samping barang bukti lainnya, cangklong, bong, kemudian timbangan digital dan lain-lain, memang faktanya seperti itu. Tetapi sampai saat ini kita berupaya untuk dalami kasus ini, ya. Sampai saat ini kita masih tetapkan mereka tersangka, tapi kita akan mencoba menggali motif ataupun keterkaitan dengan tersangka lainnya.
BAP memang mereka untuk kepentingan mereka sendiri ya. Sangat miris lah ya. Dari Raja Dangdut, keluarganya Raja Dangdutnya kena, Ratu Dangdut keluarganya juga kena, rock juga sudah ada. Sangat miris ya, itu berjemaah, pengakuannya baru. Ya itu cowoknya itu ngedarin di daerah Cawang sini juga kan. Buktinya juga gitu digerebek sedang make dan peralatannya banyak juga. Kan berjemaah itu makainya. Sementara itu Roro Fitria juga makin heboh pasca penangkapan dirinya. Hebohnya tak hanya tentang narkoba, tetapi kini muncul kabar terkait harta kekayaan dan juga darah bangsawan si Putri Kemayu tersebut. Lewat akun Instagram, seseorang yang mengaku sebagai saudara Roro mengungkap kebohongan Roro selama ini. Dalam coretannya, sang saudara dan keluarganya mengaku sudah muak dengan kebohongan dan pencitraan yang selama ini diusung Roro, utamanya terkait soal gelar bangsawan yang disandang, usianya yang ternyata sudah memasuki kepala 4, serta kekayaannya yang mencapai ratusan miliar rupiah. Menurut sang saudara, semua itu hanyalah akal-akalan semata dari Roro untuk menaikkan citranya. Lantas, benarkah Roro Fitria sejatinya bukanlah keturunan bangsawan dan juga bukan berasal dari keluarga kaya raya? Lalu apa kata pengacara kondang Hotman Paris Hutapea yang mengenal dekat Roro terkait kabar miring yang kini menerpa sang Putri Kemayu? Pertanyaan, dia bilang, ibu ini mengatakan ternyata Roro Fitria bukan orang kaya. Ya, jawaban saya tidak tahu kenyataannya kaya atau tidak. Waktu itu video berliannya puluhan miliar. Apakah itu punya dia dan apakah itu asli saya nggak tahu. Tapi memang berlian semua. Tanpa ada pengawalan polisi. Katanya berliannya hampir 50 miliar. Tapi memang sih mirip berlian semuanya. Jadi saya nggak bisa komentar apakah benar dia kaya atau tidak. Gitu Bu. Katanya gelar kebangsawanannya itu sebagian dari keluarganya, sebagian dari bangsawan lain. Kalau aku pernah menyentuh baru gua tahu dia sudah tua atau tidak. Ini belum. Yang mengaku-ngaku saudaranya Roro Fitria dan mengatakan bahwa Roro ini bukan bangsawan, terus Roro ini bohong masalah umur, terus kekayaannya didapat dari mana, itu saya udah sempat baca dan saya pikir udah ada jawaban dari alam, dan ternyata memang saya baca lagi di netizen yang lain komentarnya, kalau memang itu saudara kenapa ngomongnya bisa seperti itu kan udah suatu jawaban. Ya orang kan pasti ada yang suka, ada yang enggak, itu kan pasti Mbak Roro dari keluarga memang ada terahnya. Jadi kalau di Jawa ini kan istilahnya ada terah leluhur keturunan bangsawan, memang ya kalau setahu saya seperti itu. Kalau terus bangsawan dari mananya lencananya ini dari mana saya kurang paham itu. Kunjungi masjid tua di kawasan Mangga 2 yang syarat dengan sejarah dan kisah tak biasa diliputi beragam cerita misteri. Seperti apa kesan aktor Kholidi Asadil Alam ketika berkunjung ke masjid buatan tahun 1841 tersebut. Pemirsa, jangan kemana-mana, Intens akan segera kembali setelah yang satu ini. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya, Natasha Manuela. Beralih dari kasus narkoba yang menjerat beberapa artis dalam waktu 3 hari terakhir, inilah kisah artis Kholidi yang berkunjung ke sebuah masjid bersejarah di kawasan Mangga 2, Jakarta Pusat. Lalu seperti apa kisah-kisah ajaib yang terjadi di dalam masjid yang dibangun pada tahun 1841 silam, yang tepat di tengah masjid terdapat makam salah satu pendiri masjid tersebut. Dan benarkah kolam mata air di dalam masjid sering bermunculan ikan bila bulan purnama tiba?